berjumpa lagi dengan Kak Devi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya, dan pastinya harus tetap semangat belajarnya. Pada video kali ini Kak Devi akan melanjutkan materi bab keempat yang akan membahas tentang peluang. Jadi peluang ini akan Kak Devi bagi menjadi beberapa part. Untuk part yang pertama, Kak Devi akan membahas tentang titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Jadi supaya nggak lama-lama, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang pengertiannya dulu ya. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan. Nah, nanti percobaannya itu bisa seperti pelemparan dadu, atau pelemparan koin, atau pengambilan kartu bridge itu, kartu remi, ya seperti itu bentuk percobaannya. Jadi itu pengertian dari ruang sampel. Kemudian titik sampel itu adalah setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel yang sudah ada gitu. Nah, supaya lebih paham nih, untuk bisa lebih jelas nih mengetahui perbedaan antara ruang sampel dan titik sampel, Kak Devi akan bahas satu persatu ya. Baiklah adik-adik semua, untuk yang pertama kita akan menentukan bagaimana menentukan ruang sampel dari suatu kejadian. Nah, untuk menentukan ruang sampel itu bisa menggunakan dua metode. Ada metode tabel dan juga diagram pohon. Dan Kak Devi akan bahas itu satu persatu. Nah, tadi kan ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin pada suatu kejadian ya. Nah, di sini kejadian yang pertama Kak Devi contohkan dengan pelemparan dua buah uang logam. Jadi di sini karena pakai tabel, itu ada uang logam pertama dan uang logam kedua, kita tulis dulu. Nah, terus uang logam itu kan seperti ini ya. Ada dua sisi kan? Ada sisi angka dan ada sisi gambar ya, gambar Garuda kayak gini. Nah, berarti di sini kita tulis uang pertama itu punya sisi angka atau kita lambangkan A, dan punya sisi gambar atau kita lambangkan G. Begitu juga dengan uang logam yang kedua kan, punya sisi angka A dan punya sisi gambar G. Nah, untuk menentukan ruang sampel menggunakan metode tabel ini itu gampang caranya. Tinggal di pertemukan gitu. Ini A sama A jadi angka-angka. G sama A jadi GA. A sama G jadi AG. G sama G jadi GG. Nah, jadi di sini ruang sampelnya itu ada 4 buah. Ada yang angka-angka, gambar angka, angka gambar, dan gambar-gambar. Nah, jadi di sini kita bisa tentukan banyak ruang sampelnya. Banyak ruang sampel itu dilambangkan dengan NS. S itu sampel, N-nya itu banyak. Banyak ruang sampelnya ada 4 berarti untuk pelemparan, untuk kejadian pelemparan 2 buah uang logam gitu. Gimana? Bisa ya? Jadi karena uang logam tadi terdiri dari 2 sisi, ada angka dan gambar. Jadi ini masing-masing angka gambar ditulisnya ya. Oke, bisa ya. Pokoknya kalau tentang uang logam itu pakai angka gambar kayak gini. Gitu. Baiklah, di sini Kak Devi punya contoh yang kedua nih. Kalau kejadiannya itu adalah pelemparan 2 buah dadu. Nah, kalau dadu itu punya 6 sisi kan, dimana sisi-sisinya tuh ada yang titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? Nah, berarti sama kayak uang logam tadi, ada dadu 1 dan dadu 2. Karena ini dadu, berarti yang kita tulis itu adalah banyak titik pada setiap sisinya. Ada yang titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
gitu. Kalau dadu itu ditulis banyak titik setiap sisinya. Kalau uang logam itu ditulis ada yang sisi angka, sisi gambar seperti yang tadi ya. Nah, begitu juga dengan dadu yang kedua, ditulis banyak titik pada setiap sisinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kepotong ya, nanti Kak Devi kasih lihat deh secara keseluruhan. Jadi sama seperti yang uang logam tadi, ini tinggal dipertemukan. Dadu pertama sama dadu kedua berarti jadinya 1,1. Ini sama ini ketemu jadi 2,1. Terus ini sama ini jadi 3,1, 4,1, 5,1, 6,1. Nah, begitu juga ini 1,2, 2,2, 3,2. Nah, dan seterusnya. Nah, coba kalian lanjutkan sendiri ya ke bawahnya ya. Baiklah, nanti kalau kalian sudah selesai mengisi tabelnya itu akan seperti ini ya. Nah, sekarang berarti kita tentuin berapa banyak ruang sampelnya. Kita tentuin NS-nya berapa. Tinggal dihitung nih. 1, 2, yang biru-biru ini kalian hitung berapa banyaknya. Jadinya nanti 36. Jadi cara gampangnya itu supaya kalian nggak ngitung semuanya, ini tinggal kaliin. Barisnya itu ada 6 ya, kolomnya juga ada 6. Jadi tinggal dikali 6 kali 6, 36 gitu. Jadi supaya nggak capek ngitung, jadi tinggal dikaliin nih atas-atasnya. Ini ada 6 dikali ini 6, jadinya 36 banyak ruang sampelnya gitu. Baiklah, ini adalah contoh kejadian yang lain nih. Kejadiannya itu adalah pelemparan satu buah dadu dan satu buah uang logam, dan kita bakal cari tahu ruang sampelnya itu seperti apa. Nah, sama kita pakai metode tabel dulu ya. Jadi ada dadu dan ada satu uang logam. Tadi kalau dadu itu yang kita tulis adalah banyak titik setiap sisi dadunya kan. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya kan? Nah, terus untuk uang logam itu kita tulis ada yang sisi angka dan sisi gambar kan pada uang logamnya kan. Jadi di sini kita tulis angka, gambar. Ini Kak Devi tulis A sama G aja ya, biar singkat gitu. Nah, terus untuk menentukan ruang sampelnya sama kayak tadi, kita tinggal temuin 1 sama A, berarti 1, A. Ini 2, A. Terus apa? Iya benar. Ini tinggal ditemuin aja. 6, A, terus 1, G, 2, G, 3, G, dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan banyak ruang sampelnya, ya kan? Berarti kita tentuin NS-nya itu berapa? NS-nya. Nah, berapa tuh? Tinggal dihitung banyaknya ini berapa ya. Atau supaya lebih gampang ya, itu kalian tinggal kaliin yang atas kali yang bawah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali sama 1, 2. 6 kali 2 berarti jadinya 12. Berarti ada 12 banyak ruang sampelnya gitu ya. Gimana? Gampang ya? Gampang banget nih menentukan ruang sampel. Nah, nanti ruang-ruang sampel ini itu bakal digunakan nih, dalam-dalamnya ini bakal digunakan untuk mengerjakan soal pada nanti ya, kita lihat ya. Jadi sekarang kita bakal lihat bagaimana menentukan ruang sampel menggunakan metode diagram pohon. Baiklah, sekarang kita akan menentukan ruang sampel menggunakan metode diagram pohon ya. Kalau tadi udah pakai tabel, sekarang pakai diagram pohon. Jadi nanti kalian bisa pilih nih, lebih gampang yang mana, pakai tabel atau diagram pohon, itu terserah pada kalian. Jadi di sini kejadiannya adalah pelemparan 2 buah uang logam ya. Jadi sama kayak tadi, uang logam itu terdiri atas sisi angka dan gambar. Berarti kita tulis ini dadu pertama nih ceritanya.
terdiri dari sisi angka dan sisi gambar. Kemudian, ini kan pelemparan dua buah uang logam. Nah, uang logam yang kedua juga pasti punya sisi angka dan sisi gambar. Kita tulis kayak gini. Nah, dia punya sisi angka dan sisi gambar. Jadi yang ini tuh uang logam pertamanya nih. Nah, setiap sisi angka dan sisi gambar itu kita pasangkan dengan angka gambar lagi, karena kan ini pelemparan dua buah uang logam gitu. Bisa ya? Nah, setelah seperti itu tinggal dipasang-pasangin angka gambar, gambar angka, gambar. Nah, udah kayak gitu. Sama seperti tadi, berarti NS-nya banyak ruang sampelnya ada 4 ya. Karena ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah titik sampelnya. Kak Devi lupa sebutin ya tadi ya. Yang ininya itu disebut titik sampel. Pokoknya yang di dalam kotak, di dalam tabel yang pakai tinta biru itu tadi namanya titik sampel ya. Karena ini titik sampelnya ada 4 buah, berarti banyak ruang sampelnya adalah 4 gitu ya. Gimana? Lebih mudah menggunakan diagram pohon atau tabel? Sama aja ya. Tapi kalau Kak Devi suruh pilih nih, Kak Devi pilihnya pakai tabel. Nggak tahu kenapa gitu, lebih simpel aja kelihatannya. Tapi itu terserah pada kalian lagi sih ya. Jadi kita lanjut yang berikutnya. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita masuk ke contoh soal tentang kejadian. Jadi soalnya kayak gini. Doni melakukan percobaan pelemparan 1 buah dadu dan 1 buah uang logam. Nah, dilempar sama-sama tuh 1 dadu dan 1 buah uang logamnya. Terus kita disuruh tentuin kejadian muncul bilangan faktor 18. Nah, jadi kejadian itu adalah bagian dari ruang sampel. Jadi untuk bisa menentukan kejadian muncul bilangan faktor 18, berarti kita harus tentuin ruang sampelnya dulu. Jadi sebelum menentukan kejadiannya, kita harus tentuin dulu ruang sampelnya. Ruang sampel dari pelemparan 1 dadu dan 1 buah uang logam. Kita buatnya pakai tabel aja ya. Nah, yang kayak tadi itu. Ini ada angka dan gambar. Nah, kalian buatnya yang seperti tadi itu ya. Dadu dan uang logam. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu kan. Terus di sini itu kita tulis banyak titik dadu setiap sisinya. Terus ini angka gambar, ya kan? Pelemparan 1 buah dadu dan 1 buah uang logam. Terus kayak tadi kita isi dulu ya. Baiklah, kalau kalian sudah membuat tabelnya seperti ini, tabel ruang sampelnya, baru kita jawab. Ini kan dibilang kejadian muncul bilangan faktor 18, berarti kalian tentuin dulu faktor 18 itu berapa. Faktor 18 itu berarti artinya 18 itu bisa dibagi sama siapa aja, sama bilangan berapa aja. 1, 2, 3, 4 bisa nggak? Nggak bisa ya. 6 dan 18, ya kan? Nah, sekarang lihatlah di tabel ini yang memuat bilangan 1, 2, 3, 6, dan 18. Tapi kayaknya yang ada itu 1, 2, 3, 6 aja ya, 18-nya nggak ada ya. Kan dadu cuma sampai 6 matanya. Nah, sekarang kita lihat yang mengandung bilangan 1. Ini kan. Terus ini, terus mana lagi? Yang mengandung angka 2 sekarang. Ini, yang mengandung angka 3, ini, yang mengandung angka 6, ini sama ini. Berarti bisa kita tulis kejadian muncul bilangan faktor 18 itu ada 1 angka, 1 gambar, 2 angka, 2 gambar, 3 angka, 3 gambar, 6 angka, dan 6 gambar.
Nah, geser dulu ya. Nah, kayak gini jadinya. Berarti inilah kejadian-kejadian munculnya bilangan faktor 18 pada pelemparan satu buah dadu dan satu buah uang logam. Oke, soal berikutnya ini masih dengan soal yang sama ya, pelemparan satu dadu dan satu buah logam. Nah, tapi yang ditanya itu kejadiannya berbeda. Kejadian muncul bilangan kurang dari 4. Bilangan kurang dari 4 itu kan 1, 2, 3. Ya kan? Udah tinggal kalian lihat nih di tabel ruang sampelnya mana yang mengandung bilangan 1, 2, 3. Baiklah, berarti kejadian muncul bilangan kurang dari 4-nya itu ada satu angka, satu gambar, terus 2 angka, 2 gambar, 3 angka, dan 3 gambar. Jadi pokoknya yang mengandung bilangan 1, 2, 3 gitu. Tinggal dilihat di tabel ruang sampelnya gitu. Baiklah, soal berikutnya adalah masih dengan soal yang sama ya, pelemparan satu buah dadu dan satu buah uang logam. Kita disuruh tentukan kejadian muncul angka. Nah, berarti tinggal dilihat di tabel ruang sampelnya ya, yang titik sampelnya, yang titik-titik sampelnya ini mengandung angka. Yang ini sama ini kan, itu aja kan yang mengandung angka. Ya udah tinggal ditulis. Berarti ini dia ya, kejadian muncul angka pada pelemparan satu dadu dan satu buah uang logam. Gimana? Bisa ya? Gampang ya? Baiklah, ini dia soal berikutnya. Doni lagi nih. Doni melakukan percobaan pelemparan 2 buah uang logam. Nah, yang ditanya, kejadian muncul paling sedikit satu sisi angka. Jadi, kita harus cari paling sedikit satu sisi angka itu muncul berapa kali. Jadi, pertama yang pastinya kita harus bikin ruang sampelnya dulu ya. Kita buatnya pakai tabel aja deh ya. Terserah kalian sih mau pakai buat apa, tapi Kak Devi maunya pakai tabel aja. Kalian bisa pakai diagram pohon ya kalau mau. Tapi kalau Kak Devi sih lebih seneng pakai tabel. Kayak kelihatannya lebih simple aja gitu. Oke, kita temukan dia. Angka-angka, gambar angka. Angka gambar, ini nggak bagus. Terus gambar-gambar. Di sini kejadian muncul paling sedikit satu sisi angka. Berarti karena di sini dibilang paling sedikit satu sisi angka, berarti bisa satu angka munculnya atau dua-duanya itu angka, ya kan? Nah, yang mana nih yang paling sedikit satu sisi angka? Yang ini itu termasuk kejadian munculnya nggak? Iya kan? Termasuk ya. Karena dia bilang kan paling sedikit satu sisi angka, berarti bisa dua-duanya angka. Terus mana lagi nih? Iya, yang ini kan paling sedikit satu angka, muncul kan nih satu angka. Terus mana lagi? Iya, yang ini muncul paling sedikit satu angka. Jadi kalau dia bilang paling sedikit satu sisi angka, bisa satu aja angkanya atau dua-duanya angka ya. Kalau dia bilang kejadian muncul satu sisi angka, berarti cuman satu aja muncul angkanya ya. Berarti jawabannya angka-angka, gambar angka, dan angka gambar gitu. Gampang ya menentukan kejadiannya ya. Yang penting kalian buat dulu ruang sampelnya. Baiklah adik-adik semua, ini adalah contoh kejadian yang lain. Jadi Kia melakukan percobaan dengan satu set kartu bridge. Nah, kalian tahu kan kartu bridge tuh, atau biasanya tuh kebanyakan orang sebutnya itu kartu remi ya, kartu remi. Nah, dia itu melakukan percobaan dengan kartu remi itu. Kita disuruh menyebutkan titik sampel dan ruang sampelnya. Nah, sebelumnya kalian pasti pernah ya main kartu remi ya. Jadi jenis-jenis kartu bridge atau kartu remi itu kan ada yang keriting kan. Yang keriting itu warnanya hitam kan ya. Nah, terus setiap kartu itu kan ada nomornya kan ya. Ada nomornya di pojok-pojokannya itu. Dan nomornya itu kan dimulai dari nomor 2 sampai
nomor 10 ya kan, sampai nomor 10 dari 2 sampai nomor 10, karena nomor 11 tuh nggak ada, nanti dia pakai JKKAS ya kan, ya tahu kan kartu itu kan. Nah berarti untuk titik sampel yang ini kita kasih nama aja A gitu ya. Nah untuk titik sampel yang ini itu banyaknya adalah 9. Jadi kartu keriting ini banyak titik sampelnya itu 9 dari karena dia dimulai dari nomor 2 sampai 10. Jadi ada 9 kan titik sampelnya kan. Ya, terus kita ke jenis kartu yang kedua. Ada juga Kak Devi sih sebutnya dia tuh kayak skop gitu ya. Ada yang bilang daun juga. Dia kayak gini kurang lebih ya. Gitu ya. Kak Devi nggak pinter gambar, jadi kurang lebih kayak gini. Dia itu kayak daun gitu kan, atau biasanya orang juga sebutnya tuh skop gitu. Nah yang skop ini, yang daun ini juga warnanya hitam kan. Terus dia nomornya juga dari nomor 2 sampai 10 kan. Berarti ini banyak titik sampel untuk jenis kartu ini juga ada 9. Nah terus yang ketiga, itu jenis kartu yang ketiga itu ada wajik. Wajik atau belah ketupat, iya belah ketupat kayak gini kan. Nah gitu, iya kan. Nah kalau wajik ini biasanya dia warna merah kan. Terus di pojok-pojoknya juga ada nomornya juga dari 2 sampai 10. Berarti banyak titik sampel yang ini juga ada 9 ya. Terus jenis kartu yang keempat itu ada love ya kan. Ada love. Yang love ini juga warnanya merah ya. Warna merah dimulai dari nomor 2 sampai 10 juga kan. Berarti ini banyak titik sampelnya ada 9 juga. Terus selain kartu dengan simbol-simbol ini, ada juga yang namanya kartu Jack, J, K, Jack, Queen, King, sama As ya. Nah ini kita juga mau tentuin titik sampelnya. Nah kemudian di jenis kartu keriting ini juga ada yang nggak pakai nomor. Kalau yang nggak pakai nomor itu kan kartu Jack, Queen, sama King ya, atau JKK biasanya orang sebutnya. Nah itu yang Jack keriting ada 1, Queen keriting ada 1, King keriting juga ada 1. Berarti titik sampel yang untuk keriting JKK ini ada 3. Terus yang skop juga gitu, ada yang Jack, Queen, sama King. Jadi setelah nomor 10, kartu skop setelah nomor 10 itu Jack, Queen, King gitu kan urutannya. Berarti titik sampelnya ada 3 juga. Terus yang wajib juga punya kartu Jack, Queen, sama King. Jadi wajib setelah nomor 10 itu pasti urutannya Jack, Queen, sama King. Berarti banyak titik sampelnya juga ada 3. Yang love juga gitu, ada kartu Jack, Queen, sama King. Berarti titik sampelnya juga ada 3. Nah ini kartu yang paling tinggi nih tingkatannya itu kartu as ya kan. Bukan as kartu itu ya mobile seluler ya. Ini kartu asnya itu juga ada bentuknya yang keriting, skop, wajik, sama love. Nah masing-masing kartu bentuk ini punya kartu asnya. Berarti titik sampelnya ada 4. Nah, kalau dijumlahin dari sini sampai bawah, sampai sini, kita bakal dapat ruang sampelnya, banyak ruang sampelnya atau NS-nya. Tinggal kalian jumlahin. Nanti jumlahnya adalah 52 kartu. Kalau nggak percaya kalian hitung aja deh kartu bridge-nya, kartu reminya dihitung pasti jumlahnya 52. Tapi yang dihitung yang ini aja ya, kartu jokernya itu nggak dihitung, itu nggak masuk hitungan. Jadi kalau di peluang
Di materi peluang ini kartu jokernya nggak dipakai. Yang dipakai itu kartu yang ini aja, gitu. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi peluang part 1. Semoga apa yang sudah Kak Devi jelaskan bisa dipahami ya. Dan seperti biasa, di akhir video ada latihan soal dong ya. Jika ada yang kurang jelas, tanyain aja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.